Kiri kosong, kanan kosong. Kalau hati, sorry, udah punya wheel. Jadi tidak jadi. Ikan hiu makan tomat. Walaupun ikan hiu gak akan pernah makan tomat, tapi efek kalau yang mencintaimu gak akan pernah tamat. Panjangan A. Ikan hiu. Ikan hiu makan paus. Walaupun gak dapat gift paus, tapi apa? Tapi apa? Nggak bisa mikir. Ubur-ubur ikan lele. Apa sih tuh? Ada yang lagi. Ubur-ubur ikan lele. Waktunya pick me le. Bagus nih komennya, keren. Santai aja kawan, kita ambil happy-happy aja. Gak semua orang suka sama lu, bodo amat. Emang gue peduli, gue gak peduli. Orang mau suka sama gue ya udah, kalau gak suka ya udah. Lucu nih. Kalau bisa diurus, gue mending diurus. Apa itu independen? Nah ini aja. Apa itu independent woman? Kalau bisa diurus mah gue mending diurus. Masalahnya cowoknya nggak mau ngurus. Banting juga nih. Kita usahain hidup tenang, urusan lain orang lain yang urus. Kepanjangan dari KKN. Saling memberi nasihat meski sama-sama tersesat. Hidup mengejar cita-cita, bukan ngejar yang gak cinta. Jangan saingan nggak level. Lucu nih, jangan saingan gak level. Aslinya gue capek banget, cuma bergaya aja. Aslinya gue capek banget, cuman gaya dulu aja. Ah ini bagus nih. Mana tadi ya? Tadi ada yang bagus. Sendok tanggung jawab nggak? Aduh, tanya sendiri sama si sendok. Mana? Ubur. Lupakan dulu. Nggak boleh mobil. Tenang aja, emang nggak boleh. Tapi kita tetap gaspol. Mana ya? Halo, aku lagi nyari ini. Aku lagi nyari komen. Lagi nyari template. Cakoknya. Sobat Tanang meneneng, ngeliran di Tanang kayak ayam sayur. Kalau lapar makan mie, kalau rindu come back to me. Kalau lapar makan mie, kalau rindu come back to me. Apa lagi? Ayo kita cari-cari template aja. Ubur-ubur ikan lele. Kenapa ubur-ubur? Ngapa nggak hiu aja, kan serem. Ubur-ubur ikan lele saingannya nggak boleh begitu sayang. Kita slow down baby. Ubur-ubur, aduh jahat banget tapi itu bagus tapi jahat, nggak mau ah. Tantang tenteng. Hai ganteng. Lucu. Masih jomblo? Iya. Kalah sama Pegadaian. Kenapa? Ada penaksir. Jangan salah melangkah, bahaya. Mendingan salah melangkah bang daripada salah pasangan, lebih bahaya. Jangan salah melangkah, bahaya. Mendingan salah melangkah bang daripada Mau salah template pasangan, ini kirim lebih aku. bahaya. Kirim, gimana cara kirimnya? Pakai dulu kayaknya. Susu ini setelah dapat ya kan. Oh nih. Ya nggak ada ininya. Oh, udah. Jangan salah melangkah, bahaya. Mendingan salah
Lagi mana? Lagi di jalan sayang. Hari ini kita libur dulu cosplaynya. Kita hari ini nggak cosplay karena hari ini healing time. Terus sekarang tuh udah malam banget. Udah jam berapa? Belum malam ya? Sore. Kalian lagi pada ngapain guys? Lagi di jalan, di rumah atau di mana? Loh ini undangannya 2 jam. Enggak, itu atas undangan MS dulu ulang tahun. Yang undangan dia yang mana, yang bawah? Yang ada ketemu. Yang Diamond. Yang ada sih. Tutup. Itu di mana? Mana alamatnya? Di samping sebelah kiri paling kanan. Novotel. Iya, kiri atas. Oke, kita sekarang cerita time. Bentar, aku set ini dulu. Kita cerita. Pas banget lightingnya gelap, cerita setan. Kau pernah digangguin setan nggak? Enggak pernah digangguin, tapi aku pernah pas kecil lihat tuyul. Aku digangguin terus. Lihat tuyul. Kamu sering ganggu sampai sekarang? Enggak. Di rumah. Di kampung lama. Sering banget. Ceweknya, setannya cewek cowok? Kamu botak? Iya. Kamu? Tidak enggak, kalau aku kerekam video gitu. Ada video nggak? Dulu aku masih zaman pakai Nokia gitu. Terus nggak sengaja masuk kamar videoin. Terus pas keluar ditanya videonya video apa gitu kan. Terus habis itu kita lihat kan. Video setan. Tuh dari lemari itu kayak keluar tangan gitu sih. Keluar Hah? tangan gitu, tapi terus Anjir. abis itu ada suaranya kayak gini. Di videonya kayak tahlilan gitu. Di videonya kedengeran. kedengeran tapi halus kayak Sholat itu ya? Itu sholat atau apa kalau gitu? enggak, itu kayak orang tahlilan meninggal gitu loh Ci. Biasanya Terus ngangkat meninggal. jenazah kayak la ilaha illallah la ilaha itu biasanya. Terus ada kayak gitu, terus kayak goyang gitu ngeblur. Terus makin serem karena dulu kan HP Nokia jadi kayak jadul gitu kan. Iya. Gak kelihatannya, jadi nggak, iya kayak gitu dulu. Terus sekarang? Udah, sekarang kan udah pindah rumah. Kalau terus habis itu dulu sering, jadi dulu tuh AC-nya itu bagi 2, AC kamar sebelah terus sama sebelahnya bagi 2, jadi bolong atasnya. Terus kakek mbak tuh sering ke Pontianak pulang kampung, pas malam-malam selalu bunyi kayak kretek apa kasur gitu kayak kayak orang naik gitu, kayak orang tidur. Oh, tapi kak dia kasur dia ke sebelah kamu gitu? Kasur kamar sebelah, tapi kan Oh, kedengeran kamarnya karena kosong. Kosong padahal sisa aku bertiga doang, cewek semua. Terus sering jam 3 malam tuh ketok kamar geget. Itu suara apa kali, anjoy? Itu terus terus ada aku Serem nangis banget. 4 jam 6 jam berhenti, enggak 6 jam nangis terus nggak berhenti, tapi nggak ngeluarin air mata. Akhirnya dipanggil Pak Ustadz. Kesurupan. Kayaknya kayak kesurupan. Habis itu dipanggil Pak Ustadz, tapi masih bayi dia waktu itu. Dipanggil Pak Ustadz, didoain baru bisa. Oh, adik kamu yang sering digangguin ya? Heeh. Ya. Sering digangguin. Oh, oma aku juga pernah dulu. Si oma pernah ya? Kayak tidur. Kalau oma digangguinnya dahsyat. Sampai pindah agama. Sumpah, oma aku tadinya Buddha. Terus gara-gara dia digangguin dahsyat, terus kemana-mana nggak ada yang bisa nyembuhin, tiba-tiba disembuhin sama pendeta, jadi pindah agama. Jadi itu awal mula aku sekeluarga Kristen. Lucu banget ini. Digangguin setannya itu nggak sekali, digangguin itu tiap hari. Terus jadi oma aku tuh pas SMP, dia itu tiap pulang sekolah, pokoknya jam-jam pulang sekolah, dia pasti kayak lu nonton film The Exorcist gak? Dia tuh kayak gitu persis. Jadi tiap pulang sekolah dia sampai diikat di ranjang, saking kesurupannya. Jadi sampai kejang-kejang, sampai muntah-muntah. Tapi besok paginya normal lagi. Jadi tiap malam, tiap pulang sekolah
dia terus diikat di kasur sampai diikat segala macam kan, udah manggil ke dokter ke semuanya nggak ada yang bisa nyembuhin. Akhirnya ada satu pendeta ditanya, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Terus dia jawab percaya, sembuh. Udah, terus akhirnya dia pindah agama. Terus dicari tahu ternyata dia itu karena dia kalau lewat pulang sekolah itu dia pernah lewatin kuburan nggak sengaja gitu, dia injek gitu. Kuburannya Nggak ngerti, pokoknya itu kejadiannya kayaknya berlangsung bertahun-tahun karena dia ceritanya kayak dia sampai udah pasrah gitu. Tiap udah pulang yaudah dia lemas, udah pasrah jalanin hidupnya gitu. Karena ya tiap pulang sekolah diikat di kasur, siapa yang nggak pasrah. Terus ya udah, sekarang makanya dia rajin gereja, senang banget, bersyukur lah. Soalnya sejak kejadian itu dia ngerasa cantik, ubur abis dari mana? Lemot apa ya internetnya? Nggak nyambung loh, apa nggak ada suaranya? Oke, kita cerita horor ya biar kalian takut. Oke, kayak ceritanya harus ke mereka deh biar mereka menghayati. Jadi dulu aku tuh jadi humas di kampus. Humas itu kayak marketing kampus. Jadi aku tuh sama teman aku itu kita yang menerima penerimaan mahasiswa baru. Pokoknya kita ada program beasiswa dan kita ngadain tes di. Kalian jadi back sound ya? Oke, pause. Oke, pause. Dan itu karena kita nerima beasiswa, kita tuh biasanya di kampus itu sampai malam, sampai jam 7, sampai jam 8 malam kita tuh masih di kampus. And then suatu hari ada ruangan, itu namanya ruangan B301. B301 ngelek Jel? Ngelek gak? Ruangan namanya ruangan B301. Coba aku sambil nonton deh, kalian bilang ngelek semua. Kalau kalian bohongin aku makain ya. Tuh kan kalian bohongin aku. Sabar, ruangannya namanya B301. Ruangannya namanya B301. Buset. Nah, di ruangan B301 itu emang OB semuanya tuh udah tau lah di situ tuh ada penghuninya. Dan karena itu gedung baru, jadi emang gak terlalu sering terjamah. Nah, jatahnya aku sama teman aku itu rolling di ruangan itu. Pertama, aku masuk, aku udah gemeteran. Tapi teman aku tuh lemot banget anaknya. Bener-bener lemot, lebih lemot dari aku. Dia nggak denger apa-apa, padahal aku denger kayak, ngerti gak sih kalau kalian masuk ke ruangan terus kalian ngerasa kayak banyak orang di situ, padahal nggak ada orang, tapi berasa aja kayak hawanya tuh kayak banyak orang gitu loh. Aku emang parnoan sih. Terus aku udah suruh dia, udah yuk cepetan yuk kita ganti ruangan aja, bodo amat nih ruangan gak usah gitu. Aku udah takut, tapi dia nggak takut, dia lemot. Terus karena tulisan aku jelek, tulisan dia bagus, jadi dia yang bagian nulis di papan tulis. Karena dia bagian nulis, aku gabut kan ngeliatin doang sama ngebacain tulisannya. Jadi aku tuh lebih peka gitu apa yang terjadi. And then dia lagi nulis, tiba-tiba meja belakang ada yang, jadi itu kan mejanya meja kayu, terus kayak ada yang giniin gitu kan. Nah, teman aku si lemot, dia kira aku yang lagi begitu, padahal jelas aku sebelah dia kira aku lagi gini-giniin meja di sebelah dia. Si lemot, dia nggak merinding, aku merinding banget dong. Apaan tuh di belakang, kok suaranya kayak tangan digitu-gituin. Terus udah aku tarik dia,
udah yuk. Dia nggak mau jalan, dia mau nyelesain tulisannya, belum selesai. Aku udah berusaha buat tarik dia nggak mau. And then tiba-tiba pas aku sama dia berdiri, jadi ke ruangan kelas itu ada meja guru sama ada kayak apa sih kalau di TSM itu panggung mini. Terus tiba-tiba panggungnya itu ada yang jalan di sebelah kita, tak sebelah kita persis. Dia si bodoh nih, dia ngapain kalian tahu? Dia nanya aku, kok itu bunyi? Terus aku takut kan, aku tarik dia keluar, aku tarik dia keluar, tapi dia nggak gerak sama sekali. Dia tiba-tiba membeku, jadi dia tuh tipe yang ketakutan, dia nggak bisa gerak. Terus aku mau tinggalin dia nggak tega kan, dia nggak bisa gerak. Aku tarik, dia diem. Aku tarik, badan dia beku kayak es. Aku tarik, dia diem. Akhirnya aku tinggal. Nah, pas aku tinggal, tiba-tiba dia ngejar aku kan, ngibrit. Kita mau buka pintunya nggak bisa dibuka karena pintunya itu kalau mau dibuka harus ditarik dulu. Nah, sedangkan kita udah panik banget, kita nggak bisa tarik kan. Akhirnya kita dorong, pokoknya singkat cerita pintu jebol sama kita lari, nangis. Abis itu ada OB dan segala macam. OB-nya nenangin, katanya enggak lah, kamu suuzon. Tidak ada apa-apa di situ, kata OB-nya. Terus OB yang satunya bilang, tapi ruangan itu emang agak serem loh. Terus OB yang satunya, nggak apa-apa, lanjutin aja gitu kan. Terus karena dilanjutin, ya udah, aku sama teman aku balik lagi ke situ, balik lagi kita ke ruangan itu dengan modal nekat, karena kita harus nyelesain kerjaan kita. Akhirnya kita masuk lagi, aman. 5 menit pertama aman, nggak ada apa-apa di situ. Tiba-tiba pas teman aku lagi lanjut nulis, di belakang ada suara nangis, literally nangis, gitu kan, gitu. Terus suara nangisnya berubah jadi suara ketawanya gini, hihi, gitu, kencang banget, bener-bener kencang banget. Terus dari pelan suaranya makin kencang. Teman aku pingsan, entah dia pingsan atau apa. Aku tuh bener-bener panik banget kan, aku nggak tahu dia pingsan atau apa. Pokoknya dia jatuh. Aku tarik dia nggak bisa gerak sama sekali. Dia bener-bener kayak membeku banget. Terus suaranya tuh makin lama makin dekat. Suaranya bener-bener kayak di kuping, menuhin satu ruangan. Hihihi gitu, sumpah. Aku kayak, apaan nih? Seumur hidup gue nggak pernah gue denger suara kuntilanak. Pertama kali di hidup gue, gila. Kita berdua lemes. Aku tarik dia paksa. Untung pintunya udah jebol kan. Langsung kita dorong pintu, kita keluar. Terus kita nangis di depan. Abis itu OB-nya datengin. Kita marahin OB yang tadi nggak percaya sama kita. Kita nangis. Abis itu kita turun ke ruangan kantor kita. Kita ceritain, sejak itu nggak ada yang berani masuk ke ruangan itu buat beasiswa kan. Nah, tapi pas hari H itu ruangan udah terlanjur harus dipakai. Jadi teman aku terpaksa harus ngelanjutin misi aku sama teman aku ke sana. Jadi mereka gantiin aku naik ke atas. Ya udah, mereka juga digangguin. Udah. Sejak saat itu aku punya pengalaman mendengar suara kuntilanak. Terus aku kan kepo ya, aku searching dong apa arti suara kuntilanak di satu ruangan kencang gitu. Nah, aku searching, ternyata kalau misalnya suara kuntilanaknya kencang artinya dia jauh, tapi kalau dia suaranya kecil artinya dia dekat. Aku searching gitu, berarti aku mikir, aku lumayan lega, berarti waktu itu suara kencang banget, bener-bener kayak di kuping aku, berarti dia lagi jauh kan. Terus aku kayak, oh my god, itulah rasanya diketawain kuntilanak. Dan aku masih ingat suaranya persis banget sama yang ada di YouTube. Kalian pernah dengar suara kuntilanak yang gitu, persis banget, literally persis. Ya udah, komennya suara kalau suara piknik nggak gitu, bukan hihihi.
gitu, beda. Kayak Cici ketawa tadi mirip, tapi suaranya itu lebih profesional, nggak imut. Suara kuntilanak tuh nggak imut. Kalau kuntilanak itu suaranya kayak setan, kayak gimana ya, serem. Dimana itu di kampus aku dulu, itu pertama kali aku mendengar suara kuntilanak. Itu yang tadi kemarin kepo ya sama cerita horor aku. Dari kemarin kan pada kepo, itulah ceritanya.